Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita doa mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami kembali mau baca dan renungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ayat Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Lalu di Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kita akan baca di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 saja. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada juga prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, di sini kita melihat dikatakan ada seorang perwira, ya, atau komandan dari tentara Romawi. Saudara sekalian, kita tahu bahwa sistem Kerajaan Romawi itu tentaranya itu satu kompi itu ada 6.000 prajurit. 6.000. Dan 6.000 ini dikepalai oleh 60 perwira. Setiap perwira membawai 100 prajurit. Jadi perwira yang kita baca tadi itu adalah perwira yang membawai 100 prajurit. Nah, kita tahu mereka itu berasal dan tinggal di Kapernaum. Kota Kapernaum itu di pinggir Danau Galilea. Di situ ada kem-kem tentara Romawi.
Jadi dia adalah salah satu dari komandan 100 prajurit. Nah, dikatakan bahwa dia itu bukanlah orang Yahudi. Jadi kita tahu bahwa yang menjadi tentara Romawi ini tentu bukanlah orang Yahudi. Tetapi kita melihat ada beberapa hal yang istimewa dari perwira ini. Yang pertama kita lihat, dia itu mengasihi orang Yahudi. Dikatakan bahwa dia mempunyai seorang hamba yang sakit. Lalu dia menyuruh tua-tua orang Yahudi untuk datang kepada Yesus mohon pertolongan. Nah, saudara sekalian, biasanya orang Yahudi itu tidak begitu baik dengan orang Romawi. Tetapi saudara, kita lihat di sini, perwira ini mempunyai kawan-kawan, teman-teman orang Yahudi. Dikatakan itu tua-tua orang Yahudi. Berarti dia mempunyai relasi yang baik dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena dia mengasihi orang Yahudi. Dikatakan bahwa perwira ini telah membiayai pembangunan rumah ibadah yang ada di Kapernaum itu. Jadi saudara sekalian, tidak biasa orang Romawi itu mengasihi orang Yahudi. Apalagi kalau mau mengeluarkan biaya untuk membangun tempat ibadah orang Yahudi. Tetapi perwira ini rupanya dia baik sekali dengan orang Yahudi. Dikatakan dia membiayai pembangunan rumah ibadah yang ada di Kapernaum ini. Yang kedua, kita melihat dia juga adalah orang yang sangat baik kepada hambanya. Kita tahu pada zaman Tuhan Yesus itu masyarakat ada sistem hamba. Jadi kalau orang punya duit, dia bisa membeli orang menjadi hambanya. Nah, hamba ini adalah orang yang paling rendah, hampir-hampir tidak ada nilainya. Hamba tidak mempunyai hak apapun. Kalau dia bekerja di rumah tuannya itu dapat berbuat semena-mena, suka-suka tuannya kepada hamba. Hamba itu nggak punya hak sama sekali. Tetapi kita baca tadi di dalam Alkitab bahwa hamba ini sakit. Lalu tuannya ini itu seorang perwira mau minta Tuhan Yesus menyembuhkannya. Jadi berarti apa? Berarti dia sangat-sangat baik kepada hambanya itu. Dia menghargai hambanya itu. Mungkin kalau tuan yang lain anggap hamba itu ya sakit lah, kalau matilah, ganti orang lain saja. Tetapi perwira ini tidak demikian. Dia mengasihi hambanya. Walaupun hamba itu adalah seorang yang rendah dan orang yang tidak punya hak apa-apa. Tetapi dia mengasihi hambanya itu, dia menghargai hambanya ini. Lalu kita melihat juga perwira ini adalah seorang yang rendah hati. Ketika dia meminta temannya orang tua-tua orang Yahudi datang kepada Yesus untuk menolong atau menyembuhkan hambanya, lalu Yesus itu rencana mau datang ke rumahnya. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak layak menerima Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Perwira ini adalah Romawi. Bagi orang Yahudi, pantang masuk ke rumah orang Romawi karena dianggap najis. Tetapi kita lihat, Yesus mau datang ke rumahnya. Lalu dia merasa tidak layak. Dikatakan dia merasa tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus. Dia mengatakan, nggak usahlah repot Tuhan Yesus. Engkau cuma berkata satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dia mengatakan, saya ini seorang prajurit.
Di atas saya ada komandan, saya di bawah kuasa orang lain. Tetapi di bawah saya juga ada prajurit. Kalau saya suruh prajurit saya datang, dia datang. Suruh dia pergi. Suruh dia melakukan sesuatu, dia pasti melakukan. Artinya apa? Saya walaupun seorang perwira, pangkatnya nggak terlalu tinggi, tetapi saya punya kuasa, otoritas kepada bawahan saya. Jadi dengan kata lain, dia menganggap bahwa Yesus itu punya otoritas terhadap segala penyakit. Oleh sebab itu dia mengatakan, Tuhan Yesus tidak usah datang, asal dia berkata sembuh maka akan sembuh. Jadi dia pertama kita melihat dia itu merasa tidak layak menerima Yesus itu datang ke rumahnya. Dia merasa dia itu orang yang berdosa. Yesus itu orang Yahudi yang suci. Saya ini orang Romawi yang ada dosa. Tidak layak menerima Yesus datang ke rumahku. Padahal dia seorang perwira. Jadi kita lihat di sini dia seorang yang rendah hati. Yang kedua, kemudian kita lihat. Dia bukan hanya rendah hati, tapi dia punya iman yang luar biasa. Dia berkata kepada Yesus, engkau hanya berkata satu kalimat saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara sekalian, maka itu Tuhan Yesus berkata, iman yang sebesar ini di antara orang Yahudi pun aku tidak menemuinya. Jadi iman daripada perwira ini sungguh luar biasa. Dia percaya Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumahnya, hanya cukup mengatakan satu kalimat saja, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa imannya. Saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak seperti perwira ini. Kita mau Tuhan Yesus datang sendiri, ulurkan tangannya, doakan, dan tumpang tangan, baru kita merasa kita akan disembuhkan. Tapi perwira ini menganggap tidak usah begitu, hanya cukup satu kalimat saja. Lalu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus. Nah, kita baca tadi, Tuhan Yesus ketika diminta oleh tua-tua orang Yahudi supaya dia datang ke rumah perwira ini, Yesus datang. Padahal tadi saya suka katakan, orang Yahudi itu biasanya tidak mau datang ke rumah orang Romawi, orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang najis. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus mau datang ke rumah seorang perwira Roma. Berarti apa saudara sekalian? Bagi Tuhan Yesus tidak ada beda orang Yahudi atau orang Romawi. Dia mau datang kepada orang-orang yang dianggap najis. Nah, perbuatan Tuhan Yesus ini tentu akan menimbulkan kemarahan dari orang-orang Yahudi. Apalagi itu ahli-ahli Taurat. Kalau Yesus dianggap sebagai seorang nabi, seorang guru, harusnya Yesus itu harus menjaga diri. Bagaimana dia boleh datang ke rumah orang Romawi. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus mau datang kepada orang Romawi itu. Menandakan Tuhan Yesus mengasihi kita orang yang berdosa. Tidak peduli dia adalah seorang Romawi. Yang kedua, kita lihat Tuhan Yesus memuji iman daripada perwira ini. Padahal dia adalah orang kafir, orang non-Yahudi. Tapi Tuhan Yesus memuji dia. Berarti apa saudara sekalian? Di mata Tuhan, orang Yahudi atau bukan Yahudi, tetap dia perhatikan. Dia tetap menghargainya. Dan kemudian kita melihat Tuhan Yesus itu maha kuasa. Yesus tidak usah datang ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hambanya. Yesus cukup satu kalimat, satu kata, maka hambanya itu menjadi sembuh. Menandakan apa? Membuktikan apa? Tuhan Yesus kita
bukanlah manusia biasa. Dia bukanlah hanya seorang nabi, seorang guru saja, tetapi Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia untuk datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Yesus itu adalah Allah yang sengaja datang menjadi manusia demi untuk menebus dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Yesus yang kita percaya bukanlah hanya sebagai nabi, seorang guru, tetapi dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dengan satu kalimat saja, segala penyakitnya akan disembuhkan. Tidak usah pakai obat, tidak usah pakai tumpang tangan dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, di sini kita lihat juga Tuhan Yesus mau menyembuhkan seorang hamba. Walaupun hamba itu begitu rendah derajatnya, tetapi Yesus mau menyembuhkan dia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Yesus datang untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Bukan hanya orang-orang yang kaya, orang berpendidikan, orang yang berpangkat. Tuhan Yesus mau menolong dan menyembuhkan mereka. Tetapi seorang hamba, siapa saja yang datang minta pertolongan, Tuhan Yesus mau menolong orang itu. Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kepada kita. Kita ada dosa sebesar apapun, penyakit apapun, derajat kita serendah apapun, tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih, mau menolong setiap orang yang datang kepada dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau di dunia ini, Engkau pernah menyembuhkan hamba seorang perwira. Tuhan, padahal dia seorang Romawi, bagi orang Yahudi pada waktu itu pantang datang ke rumah orang Romawi, tetapi Engkau mau datang ke sana. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, setiap manusia di dunia ini. Engkau tidak pandang pangkat, bangsa, suku, dan sebagainya, tetapi Engkau mengasihi kami, setiap orang. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengenal Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha kasih, mau menolong setiap orang yang datang minta pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kuatkan iman kami, tetap setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.